bagian pencurian. Nah, kita bisa filter juga, berarti yang kekerasannya hilang. Itu berlaku juga di kekerasan dan pencuriannya akan hilang. Jika ingin semuanya, ya, kalian tinggal tampilkan saja. Selanjutnya untuk versi PostgreSQL-nya, pastikan menggunakan versi 18. Langkah selanjutnya adalah pastikan sudah menginstal Spatial Extension, yaitu Postgres yang berada di Stack Builder. Saya akan beri tunjuk letaknya. Stack Builder milik dari PostgreSQL. Spatial Extension. Di sini kalian cukup install saja. Kebetulan di sini saya sudah menginstal, jadi ini sudah tidak perlu saya install kembali. Oke. Selanjutnya adalah buka Visual Studio Code atau editor favorit kalian. Terus arahkan ke folder yang ingin kalian install aplikasinya. Seperti biasa, buka terminal. Saya perbesar kembali layout dari Visual Studio Code-nya atau kursor di sini tersebut. Selanjutnya adalah clone repository saya. Saya sudah taruh linknya ada di deskripsi video. Jangan lupa tinggalkan bintang di repo saya. Oke, sudah 100%. Oke, langkah selanjutnya adalah pastikan kalian memiliki 2 terminal PowerShell. Selanjutnya, setelah sudah membuat 2 terminal PowerShell, adalah masuk ke folder repository sebelumnya. Yang pertama, oke. Terus kalian cukup dir dan masuk ke backend untuk terminal pertama. Selanjutnya di terminal 2 masuk ke folder yang sama atau repository yang sama yang sudah kita clone sebelumnya. Terus ketik dir dan masuk ke cd frontend. Oke. Clear screen untuk membersihkan layar terminalnya atau history eksekusi terminalnya. Setelah itu di terminal backend kalian ketik npm install. Di terminal frontend kalian juga ketik npm install. Abaikan directed yang ditampilkan oleh terminal di sini. Berlaku juga untuk frontend dan backend, oke. Di backend kalian kembali lagi ke folder yang sudah di-clone sebelumnya, terus ke readme. Di sini semua adalah tutorialnya dari proses git clone dan seterusnya. Pertama pastikan kalian login ke PostgreSQL terlebih dahulu. Oh maaf, seharusnya saya harus masuk ke root project dari root directory PostgreSQL. Nah di sini root PostgreSQL saya. Di program file PostgreSQL 18 bin. Itu tergantung dari letak root PostgreSQL kalian di mana, tapi letak PostgreSQL saya adalah di sini. Terus selanjutnya adalah login ke PostgreSQL dan paspor PostgreSQL kalian. Nah, di sini sudah masuk ke menu PostgreSQL-nya atau kita connect ke PostgreSQL-nya. Selanjutnya buat database. Setelah buat database adalah connect ke database-nya. Setelah connect ke database-nya adalah aktivasi atau buat extension buat Postgres-nya. Yang selanjutnya adalah memindahkan dari root directory database yang di sini. Kalian copy semua file-file yang ada di sini. Terus kalian pindahkan ke root project Postgres kalian yang ada di bin. Program file PostgreSQL 18 bin. Ini kembali balik lagi ya, tergantung letak file Postgres kalian di mana, tapi sesuaikan saja. Setelah sudah
pas yang setelah di copy yang ada di database dan dipindah ke root PostgreSQL. Selanjutnya adalah kita migrate database-nya. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya adalah seed database-nya atau SQL-nya ya. Ada yang skema dan seed-nya. Oke. Selanjutnya adalah jalankan script inisialisasi database yang di atas, script pembuatan akun admin ya, yang ini. Nah, oke, selanjutnya adalah membuat akun adminnya. Akun admin sudah dibuat. Oke, setelah semuanya selesai, balik lagi ke front end. Ini abaikan semua error yang terjadi di sini ya. Kalian cukup ketik npm start untuk menjalankan aplikasinya. Dan selanjutnya untuk bagiannya kalian ketik npm run dev. npm run dev ya. Saya ada juga di sini tutorialnya. Nah, di terminal pertama backend cukup ketik npm run dev, dan di terminal 2 frontend cukup ketik npm start. Balik ke aplikasinya. Nah, aplikasi sudah berjalan ya. Nah, untuk lokasi titiknya adalah Jakarta. Nah, di sana ada menu kontrol petanya, di sini ada heat map-nya, dan di sini ada jenis kejahatannya, ada pencurian, narkoba, dan sebagainya. Terus tanggal kejahatannya mulai tanggal berapa dan berakhir sampai tanggal berapa. Terus ada legend heat map-nya yang intensitas warnanya ini menunjukkan tolak ukur kriminalitas di salah satu area ya, yang ada yang terendah dan ada yang tertinggi. Nah, terus di sini ada menu atas adalah peta, peta menu utama, dan ada menu laporkan. Ini laporkan adalah menu untuk melapor tindak kriminal yang terjadi di suatu lokasi atau tempat. Kita bisa coba. Nah, sedikit highlight. Jadi IP address pada aplikasi ini hanya bisa mengirim 3 kali laporan dalam waktu yang bersamaan dan tidak bisa berkali-kali mengirim laporan kejadian tertentu secara terus-menerus, dan itu dilimit selama durasi 1 jam. Ketika 1 jam sudah terlewat, maka diizinkan kembali untuk mengirim laporan selanjutnya. Tapi pasti ada syaratnya, itu harus di approve oleh admin, dan itu kita bahas di fitur selanjutnya. Oke. Di sini saya ingin melaporkan sebuah tindak kejahatan di sekitar Jakarta Pusat ya. Di sini saya asal poin saja. Contohnya di sini. Ini mulainya dari tanggal 14 dan jenis kejahatannya adalah pencurian. Saya isi deskripsi pencurian saja. Handphone contohnya, atau sepeda motor. Oke. Terus sini adalah bukti upload dari pencuriannya di lokasi tersebut agar kemungkinan lebih diterima oleh admin lebih besar. Sini saya asal upload data gambar asal atau sembarang saja. Terus kirim laporan. Laporan bisa dikirim akan dilihat ke halaman selanjutnya. Oke, di sini tidak ada apapun ya. Tapi sebelum saya menunjukkan heatmap-nya jalan atau enggak, saya ingin lapor terus-menerus selama 2 kali ya. Terus kita coba yang ketiga kalinya apakah limit atau tidak. Oke. Saya asal pointer aja. Terus di sini ada kekerasan, tawuran geng contohnya. Tanpa upload foto bukti juga tidak masalah.
Nah, terus saya coba di sekitar sini. Atau sebelum itu kita coba pakai ini ya, apa sih namanya? Hari selanjutnya, oke. Narkoba di sini. Distributor narkoba aja. Nah, tanggal kejadian tidak boleh lebih dari hari ini. Jadi dalam artian tidak boleh di hari selanjutnya gitu atau di masa depan ya. Sesuai ini. Oke, atau hari sebelumnya juga kita bisa juga. Yang penting jangan melebihi tanggal 14, oke. Nah, di sini terlalu banyak laporan. Coba lagi dalam 1 jam. Karena sebelumnya kita sudah mencoba kedua kali dan ketiga kali gagal, itu terhitung percobaan ketiga. Jadi ya begitulah. Jadi mau gak mau harus menunggu 1 jam kembali ya. Oke, cukup di menu pengguna. Selanjutnya adalah ke menu admin. Di sini masukkan login yang sebelumnya. Ini juga saya taruh di link deskripsi. Nah, di sini ada 2 total laporan. Nah, di sini maaf, di sini ada dashboard ya. Dashboard ini tidak terlalu spesial, cuma menunjukkan total laporan, terus laporan hari ini dan statusnya. Ya, begitulah. Jadi ini sebagai dashboard acuan saja untuk admin. Fitur utamanya di sini di kelola laporan. Nah, yang sebelumnya ada 2 laporan ya, ada yang kekerasan dan pencurian di sini. Detailnya bisa dilihat. Nah, ini foto yang dikirim di kasus pencurian. Nah, kenapa perlu foto? Nah, ini buat memperkuat admin juga untuk approve laporannya. Contoh saya ini ingin saya approve, tapi saya tunggu lagi yang satunya belum saya approve. Nah, di sini sudah muncul di sekitar sini heat map-nya, oke. Warna hijau intensitasnya sedang rendah. Nah, ini semakin banyak laporan yang terjadi di suatu daerah, contohnya ini di Duri Selatan ya. Semakin banyak pengguna yang melaporkan kejadian yang sama atau kejadian yang berbeda di Duri Selatan, maka heat map-nya di sini akan berpindah dari yang rendah sedang, mungkin bisa sedang, terus juga bisa tinggi dan sangat tinggi. Oke, seperti itu. Dan yang selanjutnya ini yang kedua, yang kekerasan. Ini belum muncul di heatmap-nya karena belum di-approve sama admin. Kita approve saja, oke. Walaupun tidak ada fotonya, kita approve saja. Supaya tahu kita heatmap-nya seperti apa. Nah, ada 2 lokasi yang berbeda di sini. Ada Duri Selatan dan Pasar Manggis. Ini intensitas kejahatannya di sini sama untuk daerah Duri Selatan dan Pasar Manggis. Kita juga bisa filter di control mapnya. Contoh saya ingin tahu bagian pencurian. Nah, kita bisa filter juga. Berarti yang kekerasannya hilang. Itu berlaku juga di kekerasan dan pencuriannya akan hilang. Tanggalnya bisa diatur-atur juga. Ini contoh tanggal 14, jelas. Akhirnya tanggal 15. Oke. Jika ini semuanya ya, kalian tinggal tampilkan saja. Oke guys, mungkin itu video kali ini. Jika ada pertanyaan atau kendala sesuatu, tinggal tulis di kolom komentar biar kita sama-sama membantu sama lain, oke? Jika ada rekomendasi aplikasi dan hal lain sebagainya, bisa kalian isi di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe guys, oke? Bye.